Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Santika Pabila, mahasiswi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dosen pembimbing saya, Ibu Ruth Helen Simamarta, SPD, MPMat, MPD. Di sini, saya akan mempresentasikan pembuktian teorema Havel-Hakimi. Teorema ini dikemukakan oleh Vaclav Havel dan S. Louis Hakimi, atau yang sering disebut teorema Havel-Hakimi. Teorema ini bertujuan untuk membuktikan dengan tepat apakah barisan yang diberikan adalah graphical tanpa harus menggambarkan grafnya terlebih dahulu. Materi pendukung ada graf sederhana atau simple graph, graf terhubung atau connected graph, sisi yang bertetangga atau adjacent, barisan derajat atau degree sequence, graphical, operasi switching, dan lemma 2.9. Lemma 2.9 ini nantinya akan membantu kita dalam membuktikan teorema Havel-Hakimi. Adapun bunyi dari lemma 2.9 adalah, misalkan G adalah graf berorder n dan barisan derajatnya adalah D sama dengan D1, D2 hingga Dn, sedemikian sehingga D1 lebih dari sama dengan D2 hingga lebih dari sama dengan Dn. Dengan derajat dari simpul yang ada pada graf G dinamai DI, untuk I sama dengan 1, 2, hingga N. Maka, terdapat graf G aksen yang diperoleh dari G dengan suatu barisan dari beberapa switching sedemikian, sehingga neighborhood dari V1 pada graf G aksen adalah V2, V3, hingga VD1 ditambah 1. Bunyi teorema pada teorema Havel-Hakimi yaitu barisan bilangan bulat tak negatif D sama dengan D1, D2 hingga Dn dengan D1 lebih dari sama dengan D2, lebih dari sama dengan hingga lebih dari sama dengan Dn, dengan D1 lebih dari sama dengan 1 dan N lebih dari sama dengan 2 adalah graphical jika dan hanya jika D aksen sama dengan D2 dikurang 1, D3 dikurang 1 hingga Dn adalah graphical. Yang diketahui pada teorema ini adalah barisan bilangan bulat tak negatif D yang membentuk suatu barisan D1, D2 hingga Dn, dan D aksen yang membentuk barisan D2 dikurang 1, D3 dikurang 1 hingga Dn. Yang akan dibuktikan adalah apabila diberikan suatu barisan D yang membentuk barisan D1, D2 hingga Dn, maka barisan D aksen adalah graphical. Begitupun sebaliknya. Jika diberikan barisan derajat D aksen, maka barisan derajat D adalah graphical. Pembuktian ini menggunakan pembuktian dua arah. Yang akan kita buktikan pertama adalah pembuktian dari kanan ke kiri, dengan memisalkan bahwa D aksen adalah graphical. Maka, terdapat graf sederhana G aksen yang berorder N dikurang 1. Dengan V pada graf G aksen, yaitu V2, V3, hingga VD1 ditambah 1. Kita lihat gambar pada graf G aksen ini. Dikatakan bahwa terdapat graf sederhana G aksen yang berorder N dikurang 1. Karena berdasarkan definisi dari graphical, yaitu dapat dikatakan graphical apabila barisan derajat yang diberikan dapat membentuk sebuah graf. Dan kita lihat di sini barisan derajat dari D aksen, yaitu D2 dikurang 1, D3 dikurang 1, hingga D1 ditambah 1 dikurang 1, membentuk sebuah graf G aksen. Sebuah graf baru yaitu graf G dapat digambarkan dengan menambahkan sebuah simpul baru yaitu V1 ke G aksen. Kita tambahkan sebuah simpul V1 pada graf G dan menghubungkan simpul V1 ini ke masing-masing simpul yang ada pada graf G aksen tadi yang memiliki barisan derajat seperti pada gambar. Kita hubungkan ke masing-masing simpul sehingga masing-masing simpul yang ada pada graf G ini akan bertambah 1 dan tampak bahwa graf G ini memiliki barisan derajat D2, D1, D2, D3 hingga Dn. Sehingga D adalah graphical. Karena D ini dapat membentuk sebuah graf G dan disebut realisasi dari barisan D. Dan graf G ini disebut realisasi dari barisan D. Lalu pembuktian selanjutnya adalah pembuktian dari kiri ke kanan dengan memisalkan D adalah graphical.
Berdasarkan definisi dari graphical tadi, maka terdapat graf G yang berorder n dengan barisan derajat D. Dan simpul pada graf G ini V1, V2, hingga Vn yang tampak pada gambar. V1, V2 yang memiliki barisan derajat D2, V3 yang memiliki barisan D3, yang memiliki derajat 3, dan hingga Vn yang memiliki barisan derajat seperti pada gambar. Sedemikian sehingga derajat pada VI dapat dinamai DI. Untuk I lebih dari sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N. Dan jumlah derajat dari simpul yang bertetangga dengan V1 adalah maksimum. Hal ini mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika V1 bertetangga dengan V2, V3, VD1 ditambah 1 yang tampak pada gambar di samping ini, maka graf G dengan menghapus vertex V1 mempunyai barisan derajat D aksen. Karena tadi telah terjadi penghapusan vertex V1, maka derajat dari masing-masing simpul ini akan berkurang 1, sehingga tampak bahwa graf tersebut mempunyai barisan derajat D aksen, yaitu D2 dikurang 1, D3 dikurang 1, hingga D1 ditambah 1 dikurang 1. Jadi, D aksen adalah graphical. Lalu kemungkinan yang kedua, jika V1 tidak bertetangga dengan semua simpul V2, V3, hingga VD1 ditambah 1, maka terdapat simpul VR dan VS dengan derajat dari VR ini lebih dari VS. Sedemikian sehingga V1 bertetangga dengan VS, tetapi tidak dengan VR. Karena derajat dari VR ini lebih dari VS, terdapat simpul VT, sedemikian sehingga VT bertetangga dengan VR, tetapi tidak dengan VS. Tampak bahwa graf G seperti pada gambar di samping. Berdasarkan lemma 2.9, dapat dilakukan proses switching terhadap simpul-simpul yang ada pada graf G ini, yaitu V1, VS, VR, dan VT, sehingga diperoleh graf baru, yaitu graf G aksen, dengan menghapus sisi V1 VS, VR, dan VT, dan menambahkan sisi baru V1 VR dan VS VT. Sehingga tampak pada gambar graf G aksen ini terjadi perubahan gambar, namun tidak mengubah barisan derajat dari graf sebelumnya. Proses ini dinamai proses switching to switch, dan setelah melalui proses switching ini, kedua graf tersebut mempunyai simpul dan barisan yang sama. Tidak ada yang berubah dari simpul pada graf G aksen ini. Pada graf G, simpulnya adalah V1, VR, VS, dan VT. Dan pada graf G aksen, simpul yang ada juga sama dengan graf G, yaitu V1, VR, VS, dan VT. Namun yang berubah adalah sisi yang bertetangga dengan V1. Namun pada graf G aksen ini, jumlah derajat-derajat dari simpul yang bertetangga dengan V1 lebih besar daripada di G. Karena tadi derajat dari VR lebih dari VS, sehingga ketika V1 bertetangga dengan VR, jumlah derajat-derajat dari simpul yang bertetangga dengan V1 ini lebih besar daripada graf G. Akibatnya, V1 bertetangga dengan V2, V3, hingga VD1 ditambah 1. Berdasarkan lemma 2.9 yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga V1 memiliki kemungkinan yang pertama bahwa V1 bertetangga dengan V2, V3, hingga VD1 ditambah 1. Jadi, D adalah graphical. Setelah penjelasan yang telah dijelaskan tadi, terbukti bahwa teorema Havel-Hakimi apabila diberikan suatu barisan D, maka barisan D aksen adalah graphical. Begitupun sebaliknya, apabila diberikan barisan derajat D aksen, maka barisan derajat D adalah graphical. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.